Palang Merah Indonesia Kendal mengirimkan bantuan untuk para korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Kericuan supporter Liga 3 Persib dan Persibat berakhir dengan pengeroyokan. 8 orang supporter ditetapkan sebagai tersangka. Kepolisian daerah Jawa Tengah tidak melakukan penyekatan selama libur Natal dan Tahun Baru. Walau begitu, penerapan PPKM tetap diperketat. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Palang Merah Indonesia Cabang Kendal mengirim bantuan untuk korban Gunung Semeru yang meletus pada tanggal 4 Desember lalu berupa bantuan natura. Pengiriman akan dilepas Gubernur Jawa Tengah bersama PMI Kabupaten Kota Jawa Tengah. Palang Merah Indonesia Cabang Kendal Senin pagi mengirim bantuan korban Gunung Semeru berupa natura yang terdiri dari selimut, sepatu boot, baju orang dewasa maupun anak-anak, karpet, dan biskuit. Pengiriman barang akan dikirim bersama-sama yang akan dilepas oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dari kantor Gubernur bersama PMI Kabupaten Kota se-Jawa Tengah dan BPBD yang akan diantar di posko bantuan Gunung Semeru Lumajang, Jawa Timur. Ketua PMI Cabang Kendal Dr. Budi Mulyono mengatakan bantuan tersebut berupa natura yang bisa segera dimanfaatkan dan dibutuhkan para korban bencana Gunung Semeru saat ini. Ada satu mobil bantuan senilai lebih dari 30 juta diharapkan bisa bermanfaat bagi para korban. Sementara untuk bantuan medis, PMI Kendal masih menunggu instruksi jika dibutuhkan sewaktu-waktu maka akan dikirim sesuai dengan permintaan. Kita melakukan bantuan, memberikan bantuan, tapi nanti di-pool di Gubernuran ini kita masih ditunggu jam 10 di kantor Gubernuran bersama-sama disampaikan ke korban bencana di sini. Budi menambahkan saat ini PMI Kendal siap sewaktu-waktu dibutuhkan tenaga medis maupun relawan lainnya. Namun demikian, pihaknya masih menunggu perintah dari provinsi. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Pertandingan sepak bola antara Persibat Batang melawan Persib Kota Batik timbulkan keributan. Atas insiden tersebut, polisi menetapkan 8 supporter tim kesebelasan Persib Pekalongan, Jawa Tengah menjadi tersangka pengeroyokan. Kedelapan tersangka pengeroyokan yang dilakukan usai pertandingan sepak bola Liga 3 antara Persibat Batang melawan Persib Pekalongan diketahui 1 dari 8 tersangka yang ditahan berusia di bawah umur dan ditangani dengan cara berbeda. Dikarenakan masih menjalani ujian sekolah, pihak kepolisian tidak melakukan penahanan. Selain menetapkan sebagai tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti pakaian yang dikenakan pelaku saat kejadian, bangku, dan 3 sepeda motor milik korban pengeroyokan. Adapun 2 korban pengeroyokan yang merupakan karyawan warung angkringan saat ini masih mendapatkan perawatan di RSUD Kalisari Batang. Kepala Kepolisian Resor Batang Ajun Komisaris Besar M. Irwan Susanto dalam siaran persnya mengungkapkan berbagai bukti seperti keterangan saksi korban dan pelaku serta rekaman CCTV maupun video amatir yang beredar di media sosial menjadi dasar penetapan ke-8 pelaku menjadi tersangka. Atas perbuatan yang melanggar hukum, petugas menjerat para pelaku tersebut dengan pasal 170 KUHP ayat 2 tentang pengeroyokan dan perusakan yang mengakibatkan luka-luka dan kerusakan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun kurungan penjara. Isu yang liar, kemudian menjadi isu provokatif yang akhirnya rekan-rekan ini sebenarnya korban dari isu-isu yang negatif. Pasal yang disangkakan adalah pasal 170 KUHP ayat 2. Puluhan supporter dari tim kesebelasan Persib Pekalongan sebelumnya terlibat tindakan kekerasan di Tugu Perbatasan Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, usai laga 2 kesebelasan bertetangga tersebut. Petugas kepolisian dari Polres Pekalongan akhirnya bisa meredam keributan dan mengamankan 76 supporter. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak
Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Oh, anak papa. Surprise. Makasih sayang. Seneng banget. Kadang hidup tak seindah dalam film. Selamatkan perempuan, anak, dan orang terdekat Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini daging sapiku. Ini dagingku. Ini daging sapiku. Ya, daging sapinya habis. Lihat. Ini buah apa tuh? Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak. Ragam protein bikin otak cerdas. Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat. Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra. Cie. Ayo santap masakan kaya protein. Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal. Ayo, sukseskan keragaman protein. Di sana, Nenek sudah vaksin. Antisipasi ledakan COVID-19 pasca Natal dan Tahun Baru, terlebih adanya varian baru dari Afrika Selatan, para petugas kesehatan dari rumah sakit melakukan pemeriksaan kesehatan para anggota DPRD Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pemeriksaan kesehatan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat 2 Kabupaten Batang berlangsung di ruang komisi. Para petugas memeriksa tekanan darah dan mengambil sampel darah setiap anggota DPRD untuk diperiksa dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan jantung paru. Sebagaimana dikatakan oleh Kepala Seksi Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah Kalisari Batang, dalam pemeriksaan ini dirinya fokus ke pengambilan sampel darah dan penjadwalan pemeriksaan paru tiap anggota Dewan. Meskipun saat ini pasien positif COVID-19 berkurang, yakni meninggalkan satu pasien dewasa yang masih dalam perawatan di ruangan isolasi, namun untuk kewaspadaan sebaran terlebih pasca libur Natal dan Tahun Baru untuk terus meningkatkan imunitas tubuh dan memeriksa kondisi kesehatan. Kegiatan pemeriksaan kesehatan anggota Dewan tersebut rutin dilakukan, terlebih pada akhir tahun ini, ekstra kewaspadaan terhadap sebaran virus corona harus dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan. Jadi ini kan kegiatan rutin medical check up dari DPRD ya, pimpinan dan anggota yang setiap tahun dilaksanakan. Tapi untuk tahun kemarin memang absen ya karena COVID tahun 2020. Dan ini ada lagi pun sudah mepet, biasanya nggak di akhir seperti ini, sehingga kita memang kasih fasilitas. Kalau dulu mereka datang ke rumah sakit, kita upayakan yang ini datang di hari ini. Sementara itu, salah satu anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tovan Dwi Arianto mengaku sangat senang dengan adanya medical check-up rutin ke para anggota DPRD Batang. Pasalnya dengan adanya pemeriksaan kesehatan tersebut, kondisi kesehatan terpantau dengan baik terlebih masih pandemi COVID-19. Saya kira tidak masalah kalau di DPRD aman.
Alhamdulillah dulu ada sebagian beberapa teman anggota DPRD yang pernah positif dan alhamdulillah sudah sembuh semua, dan pernah ada yang meninggal tapi bukan karena COVID. Saat ini di Kabupaten Batang masih terdapat satu pasien pria dewasa yang masih menjalani isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kalisari. Dalam mengantisipasi ledakan COVID-19 pasca Nataru, pihak rumah sakit juga sudah menyiagakan ruang isolasi yang sempat dikurangi karena sudah melandai. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Ya, organisasi masyarakat Mantra atau Masyarakat Penjaga Nusantara mendatangi kantor Kejaksaan Negeri atau Kejaripati pada Senin pagi. Kedatangan organisasi masyarakat Mantra di Kejaripati ini dalam rangka menagih janji hasil audit permasalahan BUMDesma. Pada Senin 6 Desember pagi, organisasi masyarakat Penjaga Nusantara atau Mantra mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Pati. Kedatangan tersebut dalam rangka menagih janji hasil audit permasalahan BUMDesma. Selain menagih janji hasil audit permasalahan BUMDesma, Ormas Mantra juga menanyakan perihal kelanjutan permasalahan dugaan penyelewengan dana pembangunan Pasar Karaban. Namun Ormas Mantra merasa kecewa dikarenakan tidak dapat menemui Kepala Kejaksaan Negeri Pati atau Kajaripati. Basuki Cahaya, Ketua Umum Mantra, mengungkapkan bahwa saat ini ia dan anggota mendatangi Kajaripati sedang sibuk dan tidak dapat memenuhi permintaan untuk bertemu. Basuki Cahaya mengungkapkan saat ia menemui resepsionis dan security, ia mendapat jawaban bahwa Kajaripati sedang tidak bisa ditemui karena sedang ada acara. Dari resepsionisnya sama security-nya, Pak Kajari lagi sibuk, Pak Kasih Intelnya lagi bintek, terus Pak Pidana Umum ya, Pak khusus itu juga lagi ada acara sama Pak Kajari. Jadi hari ini ya walaupun kecewa, tapi apa boleh buat ya, mungkin besok kita datang lagi. Nomor yang bisa dihubungi sama Kajari juga saya kira bisa menghubungi karena saya kenalkan kita datang dari Ormas Mantra dan juga dari media juga. Disinggung mengenai komitmen pemberantasan korupsi, Ketua Umum Mantra Basuki Cahaya menegaskan bahwa Ormas Mantra berkomitmen menjadi sosial kontrol bagi pemerintah daerah Kabupaten Pati. Oleh karenanya, Ormas Mantra menjadi ormas yang gencar mengawal kasus-kasus dugaan korupsi di Kabupaten Pati. Basuki Cahaya juga menambahkan bahwa saat ini ia mengutamakan pengawalan terhadap kasus BUMDesma yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan di kalangan masyarakat. Lebih lanjut, ia menagih janji Kejaripati untuk hasil audit karena sudah masuk tenggat waktu 14 hari kerja. Tentunya satu dulu kita fokus ke BUMDesma karena ini menjadi isu publik ya, karena saya dengar itu menyangkut 159 desa. Bayangkan berapa warga yang bertanya-tanya, karena ini isu publik. Ya ini difokuskan ini dulu aja, kan gitu, karena ini menyangkut isu. Nah, tapi dari kacamata saya, mudah-mudahan lah ini bisa diselesaikan sama Kejaksaan. Saya dengar juga mereka sudah bisa dibilang lebih dari separuh mengumpulkan data. Itu kan sudah luar biasa. Nah, masalah yang Karaban itu sebenarnya kan sudah kasus lama yang sudah ditangani, tapi tidak kalah penting juga kita akan ini juga kita angkat juga. Menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia pada 9 Desember nantinya, Basuki Cahaya mengungkapkan Ormas Mantra akan terus berkomitmen menjadi ormas yang maksimal mengawal pemberantasan korupsi di Kabupaten Pati. Mengenai kekecewaannya akibat tidak dapat bertemu dengan Kajaripati, Basuki Cahaya mengungkapkan akan kembali mendatangi Kejaripati pada esok hari sampai mendapat hasil yang diinginkan, yaitu kejelasan mengenai permasalahan BUMDesma dan penyelewengan dana pembangunan Pasar Karaban. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana
Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Oh, anak papa. Surprise. Makasih sayang. Seneng banget. Kadang hidup tak seindah dalam film. Selamatkan perempuan, anak, dan orang terdekat Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini daging sapiku. Ini dagingku. Ini daging sapiku. Yah, daging sapinya habis. Lihat. Ini buah apa tuh? Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak. Ragam protein bikin otak cerdas. Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat. Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra. Cie. Ayo santap masakan kaya protein. Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal. Ayo, sukseskan keragaman protein. Di sana, Nenek sudah vaksin. Kasus dugaan penyelewengan dana pembangunan Pasar Karaban sampai saat ini belum menemui titik terang. Saat ini Kejaksaan Negeri Pati sedang menunggu jawaban dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk perhitungan ulang kegiatan Pasar Karaban. Bola kasus dugaan penyelewengan dana pembangunan dan rehabilitasi Pasar Karaban terus bergulir. Saat ini kelanjutan kasus tersebut masih menunggu hasil perhitungan ulang kegiatan Pasar Karaban oleh pihak DPUTR Kabupaten Pati. Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Umum Ormas Mantra Basuki Cahaya di depan kantor Kejaksaan Negeri Pati usai menemui Kasubsi Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejari Pati. Basuki Cahaya mengungkapkan bahwa Kejari Pati beberapa hari ini belum mendapat jawaban dari perhitungan kegiatan Pasar Karaban dari pihak DPUTR Pati. Ia menambahkan bahwa jika pihak Kejari sudah mendapat jawaban dari DPUTR, maka kasus akan langsung diproses. Saya ditemui sama perwakilan Pitsus Kejaksaan Kabupaten Pati, yaitu Pak Pandi yang sebagai Kasubsi Penyidik. Ya, menurut Pak Pandi, Pasar Karaban ini memang menunggu hitung-hitungannya DPU terkait RAP. Ini sudah ditunggu beberapa hari, belum ada jawaban. Makanya Pak Pandi juga titip pesan kalau memang bisa begitu DPU ngasih jawaban, ya langsung diproses. Pandi masih tahap penyelidikan, makanya dia butuh oret-oretan atau keterangan DPU terkait RAP Pasar Karaban itu. Apakah nanti ini menurut Kejaksaan ada kerugian atau bagaimana? Itu mungkin ya. Tapi tadi jawabannya Pak Pandi singkat, memang itu aja. Ya intinya masih dalam penyelidikan, berarti ada inilah usaha untuk menyelesaikan masalah itu.
Perihal jawaban dari DPUTR Pati, pihak Kejari Pati mengungkapkan membutuhkan perhitungan kegiatan Pasar Karaban sebagai acuan apakah sudah dengan RAB pembangunan dan rehabilitasi Pasar Karaban. Disinggung mengenai apakah terdapat indikasi penyelewengan dana, Basuki mengungkapkan jika pihak Kasubsi Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejari Pati sedang melakukan penyelidikan, oleh karenanya pihaknya belum berani memastikan ada tidaknya penyelewengan dana pembangunan dan rehabilitasi Pasar Karaban. Seperti diketahui, pihak Kejari Pati sebelumnya sudah memanggil beberapa pihak seperti Kepala Desa Karaban maupun Ketua BPD Pasar Karaban untuk dimintai keterangan. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Pada masa libur Natal dan Tahun Baru, Kepolisian Daerah Jawa Tengah tidak melakukan penyekatan di perbatasan antar wilayah. Dalam upaya mengurangi penyebaran COVID-19, Polda Jawa Tengah akan mengoptimalkan fungsi PPKM di masing-masing wilayah dengan mendata para pendatang dari luar Jawa Tengah. Kepolisian Daerah Jawa Tengah meminta masyarakat untuk bekerja sama dalam upaya mencegah dan mengendalikan agar kasus baru COVID-19 tidak muncul selama libur Natal dan Tahun Baru. Sesuai arahan dari pemerintah pusat dan Mabes Polri, menjelang diterapkannya PPKM level 3 pada libur Natal dan Tahun Baru, Kepolisian Daerah Jawa Tengah tidak akan melakukan penyekatan di wilayah perlintasan antar wilayah atau di pintu masuk perbatasan. Bagi pendatang dari luar Jawa Tengah diharuskan untuk melapor ke posko PPKM di daerah tujuan dan menyampaikan lama masa tinggal. Selama PPKM level 3 Nataru, PPKM di setiap wilayah akan difungsikan kembali dalam upaya mengurangi penyebaran COVID-19. Polda Jateng juga akan mengoptimalkan peran personil Babinsa dan Babin Kamtipmas di posko PPKM untuk mengawasi pergerakan pendatang di wilayah masing-masing. Sebenarnya kita tidak ada penyekatan, namun kita fungsikan kembali posko-posko PPKM, ya. PPKM mandiri, mikro yang ada di wilayah. Itu akan kita fungsikan dalam rangka untuk meminimalisir penyebaran COVID yang mungkin muncul karena Nataru. Pada masa PPKM level 3 Natal dan Tahun Baru, Polda Jawa Tengah mengimbau kepada masyarakat untuk tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat, diantaranya menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.